rutinnya beliau. Pertama kali beliau sholat subuh berjamaah, setelah itu baca wirid dan hizib. Ada di dalam wirid-wiridnya ada saya muatkan dengan tahqiq referensi, karena banyak orang sekarang kalau diajarkan wirid mana dalilnya, jadi saya muatkan dalil-dalil. Kemudian baca wirid, baca hizib. Man laisa lahu wird fahuwa qir. Jadi beliau wiridnya luar biasa. Kemudian setelah itu beliau ngajar di masjid sampai terbit matahari. Setelah itu beliau membacakan kitab Asy-Syifa dan kitab At-Tahrir. Kemudian setelah itu beliau ketemu dengan para pekerja. Beliau punya pekerja untuk cross check bagaimana kerja-kerja mereka. Setelah itu baru beliau membacakan kitab Al-Muhadzab fikih. Setelah itu kitab Muwatta kepada tulab kibar di tempat khusus di depan rumah sampai jam 11 siang. 11 sampai jam 10. Setelah itu beliau baru nerima tamu. Ada terima tamu. Setelah itu waktu kosong beliau membaca baca kitab. Jadi banyak sekarang orang karena sibuk ngajar, sibuk nerima tamu, tidak sempat baca kitab. Jadi jadwal beliau ini bisa dipakai untuk siapapun bagi yang menggeluti bidang ilmu untuk dapat semuanya. Karena beliau pernah melewatinya. Jadi kita mungkin baru coba-coba tapi beliau melewati. Kemudian sebelum sholat zuhur beliau qailulah. Jadi memang sunnah dari mulai ngasih nama anak, dari mulai cepat menikah, dari mulai talaqi, ngajar, memang sangat ahlu sunnah. Jadi itu yang ingin saya tonjolkan, bahwa beliau A sampai Z itu ahlu sunnah. Kemudian setelah sholat zuhur berjamaah beliau membacakan kitab lagi. Setelah itu baru meriksa dan menerima laporan-laporan. Kemudian jadi ada, tidak semuanya serahkan, ya udahlah terserah kamu, tawakal Allah, enggak. Beliau tetap ada ikhtiar, ada usaha. Kemudian beliau mandi sore. Setelah itu beliau pergi ke masjid untuk sholat asar berjamaah. Setelah itu sorenya beliau baca kitab Fathul Qarib. Setelah itu nunggu azan maghrib. Nunggu azan maghrib beliau mutolaah kitab. Setelah itu baru sholat maghrib berjamaah bersama tulab. Setelah itu baru setelah sholat maghrib nerima tamu sampai masuk azan isya. Habis itu sholat isya. Ini kenapa nerima tamu dari maghrib ke isya? Jadi saya analisa lama. Soalnya kalau kita nerima tamu setelah isya, itu khawatir tamunya dia habis waktu. Tapi kalau ini kan udah azan isya. Itu jadi cerdas. Kita tetap bisa nerima tamu dan waktu kita tidak habis untuk itu. Lalu kemudian setelah sholat isya beliau bacakan kitab lagi, baca kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian tafsir yang dipakai tafsir Ibnu Katsir. Kemudian sampai jam 11. Setelah itu baru tutup taklim, baru beliau makan malam. Jadi beliau puasa. Jadi puasa tidak waktu buka itu banyak sehingga sampai lupa i'rab saking banyaknya. Beliau luar biasa. Kemudian liburnya hari Selasa dan hari Jumat. Pada hari Selasa dan hari Jumat ini itu pun tidak kosong, beliau pakai untuk meriksa pertama kebun, yang kedua dagang. Jadi beliau punya toko-toko, punya kebun dan dagang itu diperiksa 2 hari dalam sepekan. Lalu kemudian beliau mengkhususkan hari Jumat untuk khusus banyak-banyak baca Quran dan sholawat. Setelah itu beliau menyampaikan khutbah Jumat. Dan ada pengajian umum. Pengajian umum itu tafsir Jalalain. Jadi saya ambil beberapa poin dari jadwal beliau ini. Ada untuk keluarga, ada untuk pondok, ada untuk orang umum. Yang untuk umum tetap juga baca kitab. Jadi banyak orang ibarat pohon kayu, akarnya terlalu kuat sehingga pucuk tidak tersentuh. Ada yang terlalu mementingkan pucuk sehingga akarnya dimakan ulat. Beliau enggak. Ibarat pohon kayu ini dirawat dari mulai akar, batang, dahan, pucuk semua beliau, dan semua dapat. Itu bagaimana kita bisa efisiensi waktu itu? Itu kecerdasan yang luar. Kalau waktunya habis tolong bagi tahu. Lanjut. Next. Beliau pernah kena penyakit demam panas 4 tahun sebelum meninggal. Lalu kemudian ketika itu dibantu oleh 2 orang putra beliau mau sholat Jumat. Kata putra beliau, sholatnya di masjid saja. Kata beliau,
ketahuilah bahwa panasnya neraka jahanam itu lebih panas daripada demam panas ini. Tidak meninggalkan sholat berjamaah walaupun demam panas itu sunnah. Sunnah ketika Nabi sakit, yang ketika beliau datang saat itu Abu Bakar sedang sholat. Jadi sunnahnya itu memang betul detil, dari kasih nama anak, tidur siang itu. Jadi kita kalau memang mau mengaku ahlu sunnah, jadi mesti melalui lewat pintu ahlul asy'ariyah dulu, baru bisa ke ahlu sunnah. Karena sunnah yang hidup itu beliau hidup sunnahnya, bukan hanya sekedar dalam buku. Kemudian terus next, beliau tidak putus salawat kepada Rasulullah SAW dengan baca dalail khairat. Dan ketika ada waktu kosong, beliau juga memesankan supaya waktu kosongnya banyak diisi dengan salawat. Nah, jadi memang ada satu amalan yang pasti diterima Allah SWT, salawat. Dan kita selalu, ketika Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ditanya, kalau kita bingung untuk cari mursyid, bagaimana kita di zaman edan, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, maka banyaklah berselawat, maka akan dapat bimbingan dari Rasulullah SAW. Jadi saya banyak mendengar nasihat orang, baca buku, tapi contoh dalam kehidupan nyatanya itu dalam biografi Hadratus Syekh. Kemudian rendah hatinya beliau ketika nulis buku ngomongnya begini, bitahriril faqiri ila rahmati rabbih bal man la syai'a lahu fil haqiqati. Dengan pondoknya, dengan muridnya, dengan ilmunya, dengan alimnya, dia ngomong man la syai'a lahu fil haqiqati. Karena yang sebenar-benarnya maujud bil haq hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menganggap hanya bayang-bayang saja. Dia mengatakan la syai'a lahu fil haqiqati. Dalam kalimat lain dia katakan min aqallil khaliqati bal min la syai' man la syai'a lahu fil haqiqati. Man la syai'a lahu fil haqiqati. Dia tidak punya apa-apa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun next, zuhud beliau. Zuhudnya beliau itu hidupnya amat sangat sederhana, tapi dia tidak fakir. Nah, banyak juga orang ditanya, kamu kok sederhana sekali? Kita memang mesti hidup sederhana, padahal sebenarnya fakir miskin. Kalau beliau enggak, dia punya ruko, dia punya kebun, tapi hidupnya sederhana. Lalu kemudian beliau rumahnya dindingnya dari bambu, lantainya hanya semen saja. Dia tidak berlebih-lebihan. Dari dinding bambu, kemudian dari semen, kemudian di rumahnya tidak ada perabotan, yang ada hanya kitab yang disusun, dan kalau hari panas dia bawa santri untuk menjemur kitab supaya tidak berjamur. Jadi perabotnya ya kitab itu. Tapi kitabnya dari jadwal beliau itu kitabnya dibaca. Banyak juga orang sekarang punya kitab disusun di ruang tamu untuk foto aja. Beliau enggak, beliau dibaca. Kemudian beliau setiap bulan itu mengeringkan kitab itu di panas matahari. Ketika sampai usia tua, ada seorang orang kaya, dermawan, mau berikan bantuan renovasi rumah beliau. Beliau menolak. Kemudian beliau punya mobil, mobilnya mobil lama, tidak untuk sombong, hanya untuk transportasi saja. Penghargaan-penghargaan, next. Beliau mendapat penghargaan dari Ratu Wilhelmina, ratunya Belanda. Penghargaan medali emas pada tahun 1937. Tapi beliau tidak terima, beliau tolak. Karena beliau tidak mau berkoalisi dengan penjajah. Kemudian beliau mendapat kehormatan jabatan Jawa Hokokai dan juga ketua Sumuhu, yaitu urusan agama Islam untuk daerah Pulau Jawa. Beliau kemudian menerima itu dan kemudian diserahkannya, diwakilkannya kepada orang lain. Beliau tidak duduk di situ untuk menjaga hubungan sesama kaum muslimin, untuk menjaga hati umat supaya tidak sakit karena melihat kerjasama dengan penjajah. Next, ada beberapa jabatan yang beliau tolak. Beliau pernah diminta untuk 10 orang generasi awal yang dipilih untuk menjadi pemimpin besar Indonesia. Beliau tidak mau.
Kemudian setelah itu 4, setelah 10 diseleksi lagi 4 juga tidak. Kemudian beliau puncaknya ditawarkan untuk menjadi riasah ad-daulah farafadaha, beliau juga menolak. Kata beliau, beliau ingin menjadi pelayan agama, pelayan negeri, pelayan bangsa, melayani agamanya, melayani negerinya, melayani bangsanya dengan ilmu yang ada pada beliau. Berikutnya